Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga sehat semuanya ya. Pada pertemuan kali ini, untuk materi matematika, kita akan belajar tentang operasi hitung campuran dan soal cerita. Oke anak-anak, masih ingat pelajaran minggu kemarin matematikanya? Itu tentang operasi hitung. Ada beberapa operasi hitung yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta kemarin kita belajar tentang sifat-sifat operasi hitung. Tentunya sudah paham ya. Sekarang kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu operasi hitung. Sebelumnya, silahkan kalian siapkan buku paketnya. Buka halaman 23. Ayo, siapkan bukunya. Kita buka halaman 23. Oh ya, anak-anak yang soleh dan soleha, silahkan kalian tulis yang menurut kalian atau isi dari video ini yang Bu Nining terangkan di sini, konsep-konsepnya silahkan kalian tulis di buku tulisnya. Karena ini merupakan rumus-rumusnya yang harus kalian pahami. Video-video yang lalu silahkan diputar kembali, kemudian dicatat. Dicatat apa itu rumus-rumus yang telah Bu Nining terangkan di situ ya. Oke. Siap anak-anak? Sekarang kita lanjut. Silakan buka halaman 23. Kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Kemarin belajar operasi hitung ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Yang harus kalian kuasai, silakan ditulis ya di buku tulis kalian. Buka video yang lalu, terus tulis tentang materi yang telah Bu Nining sampaikan. Ini juga harus kalian, kalau tidak menulis biasanya cepat lupa. Jadi silakan ditulis di buku kalian. Konsepnya yang harus kalian pahami di sini adalah yang pertama, yang harus dikerjakan yaitu operasi hitung dalam kurung dikerjakan lebih dahulu. Sudah ingat tentunya di kelas 4 pernah belajar tentang operasi campuran. Tapi kita sekarang sedang belajar operasi hitung campuran bilangan bulat. Bilangan bulat ingat ada negatif, ada positif. Masih ingat ya? Yang kedua, yaitu jika ada operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan lebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian. Jadi ketika di soal itu ada beberapa operasi seperti penjumlahan, pengurangan, kemudian ada perkalian dan pembagian, maka yang lebih dahulu dikerjakan adalah yang perkalian atau pembagian. Silahkan kalian kurungin dulu yang ada operasi hitung perkalian dan pembagiannya. Tetapi ingat, tetap yang urutan pertama, misalnya urutan pertamanya dia negatif 150 ditambah min 2 kalikan 3. Tetap kita urutan pertamanya itu yang urutan tadi, negatif 150. Baru hasil dari operasi perkalian selanjutnya. Sekarang yang ketiga, jika ada operasi penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya urut dari paling kiri. Ingat-ingat ya, biasanya Bu Nining rumuskan itu dalam urutan pengerjaannya. Seperti ini anak-anak. Urutan proses pengerjaannya, silahkan dicatat, yaitu pertama rung, berarti tanda kurung. Silahkan kalian tanda kurung dulu, mana yang lebih kuat, operasi perkalian mana, operasi mana yang lebih kuat.
silakan ditanda kurung dulu. Baru yang lebih tinggi itu perkalian. Jika ada soal perkalian dan penjumlahan, maka kerjakan yang perkalian dahulu. K atau kali, ba itu bagi, kemudian tambah atau yang selanjutnya yaitu ku atau kurang. Biasa Bu Nining singkat biar lebih gampang, rung kabataku seperti bahasa Jepang ya. Oke, kurung, kemudian kali sama bagi itu sama kuat, tetapi ketika kali dan pengurangan lebih kuat perkalian, maka kerjakan perkalian terlebih dahulu. Kali sama bagi sama-sama kuat, kerjakan dari yang paling kiri. Misalnya soalnya sejajar, ada operasi perkalian dan pembagian, maka silahkan kerjakan dari yang sebelah kiri. Misalnya ada penjumlahan dan perkalian, maka kerjakan perkalian dahulu. Oke, ingat urutan proses pengerjaan adalah rung kabataku. Kurung, kali, bagi, tambah, dan kurang. Oke, sekarang lihat contoh operasi hitung campuran. Lihat contoh operasi hitung campuran berikut ini. Ini ada sebuah soal, yaitu negatif 150 ditambah 250 dibagi negatif 5, kemudian ditambah 225. Ini ada 3 operasi hitung, yaitu penjumlahan, kemudian pembagian, kemudian ada penjumlahan lagi. Maka, tadi ingat, ada penjumlahan dan pembagian. Maka yang dikerjakan lebih dahulu apa? Pembagian, karena pembagian lebih kuat. Maka di sini pembagiannya Bu Nining kurung ya. Jadinya 250 dibagi negatif 5. Tetapi ingat, tetap urutannya tetap min 150-nya paling depan. Kemudian ikutin tandanya, habis itu ditambah, kemudian dikurung pembagiannya, habis itu tambah angka yang selanjutnya. Nah, sekarang pembagiannya sudah Ibu kurung, maka setelah Ibu kurung itu hasilnya 150 tetap min 150 ditambah hasil angka yang ada di dalam kurung. 250 dibagi min 5 adalah positif dibagi negatif? Negatif. Berarti ditambah hasil yang di dalam kurung adalah negatif 50, kemudian ditambah 225. Ingat, ketika ada penjumlahan penjumlahan dan pengurangan berjejeran, tanda plus dan min ini yang 150 negatif 150 ditambah min 50, tanda plus min berjejeran maka berubah menjadi negatif atau min. Berarti menjadi negatif 150, tanda ini berjejeran maka jadi dikurang atau min 50, dikurang terus angkanya ya 50. Jangan nanti dikurang terus min 50, nanti jadinya min sama min itu adalah positif. Jadi begitu plus sama min berjejeran, maka tandanya berubah jadi min, kemudian langsung angkanya. Jadi min 150 dikurangi 50, kemudian ditambah 225. Masih ingat sistem hutang bayarnya? Hutang 150. Kemudian karena ini min juga, maka hutang lagi 50. Hutang 150, hutang lagi 50, maka hutangnya bertambah banyak. Menjadi berapa? Jadinya hutang 200 atau min 200 ditambah 225. 225 dari atasnya ya, tetap urutannya tetap ya. Kita boleh membacanya. Kalau yang sudah bisa, insya Allah bisa. Kalau yang belum bisa, silahkan kalian pakai sistem hutang bayar. Hutang 200, kemudian dibayar 225. Kira-kira lunas tidak hutangnya? Gimana ya? Hutangnya lunas ya? Karena yang buat membayarnya itu lebih dari 200. Malah kita punya simpanan berapa? Kita punya simpanan berapa? 25.
Jadi hasilnya berapa? 25. Selanjutnya kita akan lihat contoh yang kedua. Itu contoh ini ada di buku paket halaman 23, latihan 10. Silahkan kalian cari nomornya ya. 2 dikali negatif 75 ditambah 250 dikurangi dalam kurung 300 dibagi negatif 50. Ingat, urutannya adalah rung kabataku. Tanda kurung kali bagi. Berarti, silahkan kalian kurung yang 2 kalikan negatif 75-nya. Kalian kurung. Kemudian berapa lagi? Ini kan sudah ada dari soalnya 300 dibagi negatif 50 itu sudah dikurung ya. Tinggal kalian tambahkan yang depannya yaitu 2 kalikan negatif 75 itu silahkan kalian kurungkan. Nah, di sini sudah kan dikurung. Kemudian urutannya sama, tetap ditambah 250 dibagi 300, dikurangi 300 dibagi negatif 50. Kemudian angka yang ada di dalam kurung ini, itu ada 2 ya, yang di dalam kurung karena perkalian dan pembagian. Kemudian hasil yang ada di dalam kurung, kita tuliskan di sini, 2 kali min 75. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Berarti negatif 150. Kita tulis di bawahnya. Ditambah 250 tetap. Dikurangi. Hasil dari 300 dibagi negatif 50 yaitu positif dibagi negatif yaitu negatif. Hasilnya yaitu negatif 6. Tapi ingat di sini ada min dari 250. Ada min kemudian min 6. Maka tanda berubah jadi apa ya? Nah, nih. Oke. Sekarang lihat. Hutang 150 dibayar 250. Berarti masih punya simpanan berapa? 100. Kemudian ini min dikurangi min 6. Min sama min berjajaran maka tanda menjadi plus. Nih tandanya jadi plus ya. Kemudian rubah jadi 100 plus 6. Jadinya berapa hasilnya? 100. Hasilnya berapa? 106. Oke. Tandanya jadi 106. Oke anak-anak. Sudah paham? Ingat-ingat rung kabataku dan ingat-ingat konsep hitung campuran yang lalu bahwa ketika dia tandanya sama maka hasilnya adalah positif. Ketika tandanya berbeda maka hasilnya adalah negatif. Misalnya positif 7 dikali negatif 7 maka hasilnya menjadi negatif 49. Dan sudah ingat ya. Sekarang kita lanjut yaitu menyelesaikan soal cerita. Menyelesaikan soal cerita, langkah-langkahnya di sini yang pertama adalah tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan. Nih yang sering kalian lupakan. Harus ditulis dulu ketika ada soal cerita. Tulis dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu buatlah model matematika yang sesuai. Model matematika atau kalimat matematika yang sesuai yaitu operasi matematikanya itu seperti apa? Misalnya ditambah, dikali atau apa? Ya, sekarang yang ketiga, selesaikan soal menggunakan model matematika. Model matematika atau kalimat matematika itu seperti yang penjumlahan, pengurangan, pembagian atau perkalian. Itu namanya menggunakan model matematika. Kemudian yang keempat yaitu periksa kembali jawaban yang didapat sesuaikan dengan yang ditanyakan. Ya, jangan lupa periksa dulu apakah jawaban kalian sesuai dengan pertanyaan dalam soal tersebut. Selanjutnya kita lihat, kita akan melihat contoh menyelesaikan soal cerita berikut ini. Nomor 1, ini ada di buku paket kalian. Silahkan buka buku paketnya yaitu halaman 26. Halaman 26. Cari soal yang Ibu ringkas ya di sini. Diringkas sama Ibu, cari soal yang sama seperti ini. Sekarang lihat. Ibu bacakan soalnya. Suhu freezer mula-mula negatif 18 derajat Celcius. Karena listrik padam,
suhu di freezer naik 10 derajat Celcius. Setelah listrik menyala kembali, otomatis suhunya akan turun menjadi 8 derajat Celcius. Berapa suhu di dalam freezer sekarang? Freezer tahu kan? Tahu ya, ada di dalam kulkas. Itu yang buat ngebekuin es ya? Ya, cara penyelesaiannya adalah pertama kita tulis dulu tadi cara menyelesaikannya, yaitu dengan tulis hal yang diketahui, kemudian hal yang ditanyakan. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa suhu mula-mula 18 derajat Celcius. Karena suhu naik, karena padam suhunya itu naik jadi 10 derajat Celcius. Panas kan ya kalau ketika lampunya listriknya padam ya. Kemudian setelah listrik menyala kembali, suhunya kembali turun. Turun berapa? 8 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapa suhu di freezer sekarang. Bagaimana cara menjawabnya? Tadi sudah kita tulis, diketahuinya sudah ada, ditanya sudah ada. Kemudian cara menjawabnya kita harus tahu dulu apa itu model matematikanya. Mula-mula suhunya min 18 derajat Celcius. Kemudian suhu naik berarti dia tambah plus 10 derajat Celcius. Kemudian setelah listrik nyala, suhunya turun berarti dikurangi 8 derajat Celcius. Kalian harus paham dengan konteks kalimat atau soal ceritanya ya. Ikutin alur yang ada di soal ceritanya. Oke? Itu model matematikanya yaitu min 18 derajat Celcius karena naik berarti tambah 10 derajat Celcius, kemudian suhunya turun berarti kurangi 8 derajat Celcius. Kita ini operasinya sama ya, penjumlahan dan pengurangan maka dikerjakan dari sebelah kiri. Utang 18 dibayar 10, maka masih punya utang 8, kemudian dikurangi 8 derajat Celcius. Utang 8, kemudian utang lagi 8. Nah, di sini. Tadinya min 18 derajat Celcius ditambah 10 derajat Celcius itu hasilnya min 8 derajat Celcius. Kemudian karena suhunya turun, maka kurangi lagi 10 derajat Celcius. Maka suhunya sekarang menjadi utang 8 dikurangi atau hutang lagi 8. Jadi hutangnya nambah banyak ya. Jadi negatif 16 derajat Celcius. Jadi suhu di freezer sekarang adalah negatif 16 derajat Celcius. Oke. Insya Allah bisa ya, mudah ya anak-anak ya. Kalian harus pahami dulu soalnya. Dan jangan lupa tulis konsep-konsepnya. Oke, lanjut untuk contoh berikutnya. Contoh yang kedua yaitu, sebuah panci berisi air diletakkan di atas kompor dengan suhu air mula-mula 15 derajat Celcius. Setelah api kompor dihidupkan, ketika api kompor dihidupkan, otomatis panas ya. Suhu air menjadi naik 5 derajat Celcius setiap menit. Ada kata kuncinya di sini yaitu naiknya 5 derajat Celcius setiap menit. Sekarang pertanyaannya adalah berapa derajat suhu air di dalam panci setelah 10 menit? Kira-kira bagaimana ya alur ceritanya? Cara penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui suhu air mula-mula 15 derajat Celcius. Kemudian setelah kompor dihidupkan, suhu air naik menjadi 5 derajat Celcius per menit. Naiknya 5 derajat Celcius per menit. Yang ditanya adalah berapa derajat suhu air dalam panci setelah 10 menit. Maka yang pertama kita harus cari dulu kenaikan suhunya. 1 menit naiknya 10 derajat Celcius. Kalau 2 menit berarti kelipatannya 10, berarti 20 derajat Celcius. Kalau 10 menit kenaikan suhunya jadi tinggal, kalau 1 menit 5 derajat Celcius, 2 menit berarti 10 berapa? 10 derajat Celcius. Ketika 10 menit, dia menjadi berapa? Tinggal kalikan saja. Kenaikannya adalah 5 per menit. 5 derajat Celcius kalikan 10 menit. Maka kenaikannya yaitu 50 derajat Celcius. Kita buat model matematikanya, yaitu suhu mula-mula ditambah
kenaikan suhu. Suhu mula-mulanya yaitu min 15 derajat Celcius ditambah kenaikan suhunya yaitu 5 derajat Celcius dikalikan 10 menit. Menjadi berapa tadi ya? Sudah ada di sini 50 ya, tapi tetap tulis pertama adalah 15 derajat Celcius ditambah kenaikan suhunya 50 derajat Celcius menjadi 65 derajat Celcius. Jadi, suhu air di dalam panci setelah 10 menit adalah 65 derajat Celcius. Oke anak-anak, sudah paham? Insya Allah sudah paham ya. Oke, jika belum paham, nanti silahkan konsultasi ke Bu Nining ya. Oke, nanti silahkan kerjakan latihannya. Setelah melihat video ini, silahkan tulis, kemudian nanti kerjakan latihan yang telah Bu Nining siapkan. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Syukran. Jazakumullah khairan kasiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.